Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizwan Arif dari Forum News Network. Hari ini TNI Angkatan Laut melanjutkan pembongkaran pagar laut setelah sempat tertunda karena adanya keberatan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan bersama dengan itu hari ini Menteri Agraria dan Tata Ruang yang sekaligus merangkap Kepala BPN Nusron Wahid juga mengumumkan telah membatalkan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik bidang yang dipagari oleh para pemiliknya dibuat pagar laut itu. Nusron menyatakan mereka membatalkan SHGB itu dan sertifikat hak milik atas pagar misterius di Kabupaten Tangerang itu karena kata dia pagar laut di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang Banten itu berstatus cacat prosedur dan material. Berdasarkan peninjauan dan pemeriksaan area 266 sertifikat SHGB dan SHM yang berada di bawah laut itu berada di luar garis pantai dan tidak boleh menjadi private property. Karenanya wilayah itu tidak bisa disertifikasi. Nah, mengingat ratusan sertifikat tersebut rata-rata terbitnya pada tahun 2022 dan 2023 alias kurang dari 5 tahun, SHGB dan SHM-nya pagar laut Tangerang itu otomatis dicabut alias batal demi hukum. Melihat dari kondisi lapangan dan kemudian dari dokumen-dokumen, baik itu dokumen juridis, dokumen historis, maupun kondisi faktual material yang ada, dari 266 sertifikat hak guna bangunan dan beberapa sertifikat hak milik yang secara faktual pada kondisi as hari ini berada di dalam bawah laut atau di dalam laut, sertifikat tersebut, alas tanahnya tersebut, kami sudah mengambil keputusan bahwa beberapa sertifikat tersebut sudah kami tinjau, kami cocokkan dengan data geospasial, kami cocokkan dengan data peta, baik peta garis pantai maupun peta yang lain. Memang ada beberapa yang sudah kami teliti, sertifikat tersebut berada di luar garis pantai setelah kami cocokkan. Dan setelah ada di luar garis pantai, maka kemudian kami mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan peninjauan ulang semua yang ada di luar garis pantai. Karena memang pantai itu adalah common sesuatu yang disebut dengan common property. Tidak boleh di dalam luar garis pantai itu menjadi private property. Karena yang namanya pantai adalah common land. Kalau toh dia bentuknya tanah, apalagi ini bentuknya tidak tanah, maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Karena itu kami memandang bahwa sertifikat tersebut yang di luar garis pantai adalah cacat prosedur, cacat material. Karena cacat prosedur dan cacat material, berdasarkan PP nomor 18 tahun 2021, selama sertifikat tersebut belum berusia 5 tahun, maka Kementerian ATR BPN mempunyai kewenangan untuk mencabutnya ataupun membatalkan tanpa proses dan perintah dari pengadilan. Kalau sudah berusia 5 tahun, maka harus proses dan perintah pengadilan. Karena sertifikat tersebut rata-rata terbuat pada tahun 2022, 2023, maka kami menghitung dari hari ini ternyata kurang dari 5 tahun. Karena itu sudah memenuhi syarat cukup untuk meninjau ulang dan membatalkan sertifikat tersebut. Kendati berkali-kali membantah dari investigasi media dan diperkuat dengan pengumuman dari Menteri ATR adanya HGB dan SHM di pagar laut itu, ini tampaknya pengusaha aguan, pemilik Agung Sedayu sulit untuk menghindar lagi. Dan karena tadi di pagar ini bongkar, SHM-nya dibatalkan, ini Said Didu memperkirakan nilai proyek itu kalau sukses dibangun itu mencapai
nilainya bisa mencapai 900 T. Ini berarti kerugiannya Aguan bisa mencapai seperti itu. Tapi kan ini mesti dipisahkan ya, ada lahan-lahan di daratan yang juga dilakukan penggusuran besar-besaran, dan ada lahan di lautan yang sekarang ini yang dibatalkan adalah yang lahan yang berada di lautan. Tapi saya kira itu nanti juga akan berdampak mempengaruhi kelangsungan proyek itu, karena pemerintah bersamaan itu juga menyatakan hari Jumat yang lalu itu Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa proyek strategis nasional yang dikeluarkan di era Jokowi itu akan dievaluasi. Nah, ini kaitannya loh PSN ini dengan kesuksesan dari program perumahan yang sedang dibangun oleh Agung Sedayu Group ini. Pembongkaran hari ini TNI AL tidak hanya bersama nelayan, tapi juga dibantu oleh Kementerian Kelautan, Kementerian KKP, setelah Menteri Kelautan itu dipanggil oleh Presiden Prabowo. Jumlah pasukan TNI Angkatan Laut yang diterjunkan juga lebih banyak, sampai 3 kali lipat, dan nelayan serta warga yang terlibat juga sekarang jauh lebih banyak. TNI AL kali ini bahkan sampai menerjunkan sejumlah tank amfibi. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali, Menteri ATR Nusron Wahid, dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto, ini yang sekarang menjadi politisi Partai Gerindra, juga hadir menyaksikan pembongkaran pagar laut itu. Komandan Lantamal 3 Jakarta, Brigjen Marinir Hari Indarto, yang memimpin pembongkaran, menargetkan pagar yang dibongkar hari ini bisa mencapai 5 km. Ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pembongkaran hari pertama. Pembongkaran pagar ini sesungguhnya hanya aksi di lapangan. Bersama dengan itu, kan pemerintah seperti dikatakan oleh Menteri ATR itu membatalkan status HGB dan SHM. Ini dimiliki oleh beberapa perusahaan dan perorangan gitu ya. Siapa pemilik pagar laut itu? Nusron Wahid dalam jumpa pers hari Senin kemarin menyebut 2 perusahaan yang memiliki SHGB dan SHM terbanyak itu adalah PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang, kemudian atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang, dan sisanya atas nama perorangan itu sebanyak 9 bidang. Tapi dalam penjelasan terbaru dia menyebutnya 266 bidang ya. Dari penelusuran wartawan di Direktorat Administrasi Hukum Umum atau AHU Kementerian Hukum diketahui bahwa PT Cahaya Inti Sentosa adalah anak perusahaan dari Pantai Indah Kapuk II. Ini di bursa saham namanya PANI. Dan Letnan Jenderal TNI Marinir Nono Sampono tercatat sebagai Dirut, dan kemudian Laksamana Madya Feredi Numberi, ini mantan Menteri Kelautan dan juga mantan Menteri Perhubungan di era Presiden SBY sebagai komisaris. Sementara PT Intan Agung Makmur yang paling banyak punya bidang di situ, kendati tidak tercatat sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Pantai Indah Kapuk II, namun melihat komposisi direksi dan komisarisnya, ya ini memang juga salah satu perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha Aguan. Yang jadi benang merahnya itu adalah nama Freddy Numberi, karena di perusahaan ini dia juga menjadi komisaris gitu. Tapi Nono Sampono nggak ada di sini. Bagaimana nasib 2 perusahaan ini, dan juga bagaimana dengan nasib investasi dari Pantai Indah Kapuk II di kawasan ini? Sebab seperti dikatakan oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto itu pada hari Jumat lalu, pemerintah itu akan mengevaluasi pemberian status PSN kepada 14 PSN yang diterbitkan di era akhir pemerintahnya Jokowi. Malah akhir banget ini ya, sebenarnya ya, tinggal berapa bulan saja gitu. Salah satu PSN itu adalah Tropical Coastline. Ini yang diberikan kepada Agung Sedayu Group ya. Dengan mendapat status PSN itu, Pantai Indah Kapuk II seperti dikatakan oleh Said Didu, ini mantan pejabat negara ya, ini yang sekarang menjadi aktivis dan pertama kali mengangkut kasus ini yang menggelorakan perlawanan terhadap Pantai Indah Kapuk II ini, katanya mereka ini melakukan penyeludupan hukum. Selama ini itu di lapangan itu disebutkan bahwa mereka itu melakukan penggusuran, terus pembelian lahan-lahan dengan harga yang semena-mena di lapangan itu, ya mengatasnamakan proyek strategis nasional. Memang dengan proyek strategis nasional itu mereka itu mendapat keistimewaan bermacam-macam ya, bahkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum pun harus melindungi. Namanya proyek strategis nasional. Padahal sebenarnya yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu bukan Pantai Indah Kapuk II juga. Itu kalau menurut Erlangga Hartarto itu berdekatan posisinya dengan Pantai Indah Kapuk II. Semula ini ya, lokasi-lokasi yang sekarang ini ada pagar lautnya itu kan namanya Pantai Indah Kapuk III sampai Pantai Indah Kapuk XI. Entah kenapa kemudian setelah Aguan ini mendapatkan proyek strategis nasional, itu kemudian semuanya diubah menjadi Pantai Indah Kapuk II. Bila HGB dibatalkan, status PSN dibatalkan pula misalnya, maka Agung Sedayu itu akan mengalami kerugian yang sangat besar.
Ini perkiraan saya Didu, nilai proyek itu di sana itu saja itu sekarang mencapai 900 triliun. Di balik pemagaran itu sebenarnya ada masalah hukum yang sangat berat, yaitu adalah pengkaplingan laut oleh oknum, bukan oknum, oleh yang dilakukan oleh berbagai kepala desa dan kemudian dialihkan menjadi HGB kepada perusahaan yang terafiliasi oleh oleh pengembang yang sudah terbuka bahwa itu terafiliasi oleh kepada pengembang Agung Sedayu. Publik harus paham bahwa saya dapat informasi bahwa sebenarnya plot BPN untuk pengkaplingan laut ini itu terjadi di 1.500 hektar. Jadi kohort yang 300 hektar itu hanya sebagian kecil, jangan terfokus pada itu. Dan bahkan beberapa daerah, wilayah desa sebenarnya sudah ditimbun, itu ratusan hektar laut yang sudah ditimbun dan sudah diambil alih. Dan ini saya pikir memanfaatkan celah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo. Tapi mereka lupa bahwa Menteri Sofyan Djalil tahun 2022 menandatangani petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pelaksanaan apabila ada tanah-tanah yang sudah hilang bentuknya untuk dipulihkan, itu hanya boleh dilakukan hanya untuk masyarakat yang betul-betul yang ada di wilayah tersebut dan tidak boleh diubah menjadi hak milik apalagi dialihkan. Ini sudah terjadi pengalihan hak dan mungkin juga nama-nama fiktif yang diberikan kepada masyarakat kemudian dialihkan kepada PT yang terafiliasi menjadi HGB yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu. Jadi saya pikir hari ini hanya simbol penegakan hukum dan saya berharap agar Presiden Prabowo betul-betul menegakkan hukum karena ini menyangkut kedaulatan negara, menyangkut bisnis yang sangat besar. Kalau hitungan saya dengan tadi bahwa ada sekitar kalau kita lihat pelang penjualan PIK 2 terhadap pinggir laut itu sekarang dijual dengan 60 juta rupiah per meter persegi. Artinya kalau 1 hektar lahan yang diambil dari laut ini, maka dia bisa menjual per hektar itu 600 miliar rupiah. 600 miliar rupiah. Anda bisa bayangkan kalau dia rencana mengambil laut 1.500 hektar, Anda bisa bayangkan berarti ada sekitar 6 kali 1.500. 600 miliar kali ini 6 itu sekitar 900 triliun, mendekati 1.000 triliun nilai daripada laut yang rencana mereka ambil alih, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, KKP, dengan apalagi BPN. Jadi ini bisnis yang sangat besar dan saya harapkan Pak Prabowo betul-betul mengambil langkah tegas atas perselingkuhan yang dilakukan berdasarkan PP 18 2021 yang ditandatangani oleh Joko Widodo. Artinya memang ada perampokan negara yang sedang terjadi dan ini saya yakin bukan hanya terjadi di wilayah PIK 2 tapi terjadi di seluruh Indonesia. Dari penjelasan Said Didu yang hari ini terjun ke lapangan juga, itu modus pengembang mengkapling-kapling laut tadi sangat jelas. Hal ini mengingatkan kita pada kasus reklamasi di pantai utara Jakarta yang dilakukan juga oleh Aguan dan sejumlah pengembang lainnya. Pada waktu itu reklamasi tersebut juga mengundang protes dari para nelayan dan para aktivis. Ya, ini terjadinya di pantai utara Jakarta. Dan pada waktu itu calon gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini yang mereka bersama dengan para aktivis menentang ini dan jadi janji kampanyenya kalau menang itu akan dibatalkan reklamasi itu. Dan benar saja setelah
Anies Sandi terpilih menjadi Gubernur Jakarta, izin reklamasi 13 pulau di pantai utara Jakarta itu dibatalkan sesuai dengan janji kampanyenya. Nah, yang menarik ini ya berkaitan dengan reklamasi itu nilainya juga gak kalah gede ini. Anggota DPR Daniel Johan pada waktu itu memperkirakan keuntungan para pengembang di pulau reklamasi itu bisa mencapai 516 triliun. Ini gede banget ya, ini karena nilai pada tahun 2017. Saya membaca ini, Daniel Johan menulis kolom di Detikcom edisi 27 Februari tahun 2017, judulnya Harta di Balik Reklamasi Teluk Jakarta. Pada waktu itu, menurut catatan Daniel Johan ini, areal reklamasi itu sangat luas, mencapai 5.152 hektar atau 5.520.000 meter persegi. Artinya, areal reklamasi itu lebih besar dari Jakarta Pusat yang hanya mempunyai luas 48 juta meter persegi. Jadi, reklamasi Pantai Utara Jakarta itu merupakan salah satu mega proyek reklamasi terbesar di dunia. Reklamasi Pantura itu reklamasi Pantai Utara Jakarta dibagi menjadi 17 pulau sebetulnya. Waktu dia nyebutnya 17 pulau ya. Artinya waktu itu 13 yang baru terbangun ya, mulai dari Pulau A sampai Pulau Q yang terbentang dari sisi barat hingga sisi timur Pantai Utara Jakarta. Dari 17 pulau tersebut ada 13 pulau, yakni Pulau A hingga Pulau M, dengan total luas 3.560 hektar atau 35